Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Oke, baik teman-teman, kondisi market hari ini ya teman-teman bisa lihat sendiri ya. ISG-nya turun dalam. Saya akan bahas ya untuk kondisi market hari ini secara detail teman-teman. Ya teman-teman, sebelum masuk materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya. Bahwasanya saya Surya MS tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik teman-teman, hari ini ISG-nya turun dalam ya. Turun dalam ya. Kita nggak bahas saham ya. Kita sekilas saja karena memang marketnya nggak bagus banget hari ini. Jadi ISG jebol supportnya ya. Support di 7147. Tutup di bawah 38,2 retracement sehingga ya support berikutnya ada di 7050 dan jebol dari 7147 7145 ini targetnya sebenarnya ke 6950 ya. Namun di bawah ada support di sekitar EMA 200 7083 kemudian 50 retracement 7050 ya. Kita lihat dulu seperti apa kondisinya karena hari ini adalah spesial ya. Hari ini adalah spesial karena yang biasanya merupakan mover market ya. Brand hari ini posisinya sudah beda. Di market cap nomor 1 Brand turun 10%. Ya, turun 10%. Dan kondisinya adalah Brand sendiri masuk FCA ya. Full collection. Jadi penjualannya secara lelang ya, kira-kira begitu. Dan hari ini adalah ARB. Nah, kita lihat Brand ambil 10% gara-gara FCA ya, karena FCA ya. Oke, kita lihat sekilas dulu. Perusahaan masuk dalam papan pemantauan khusus dan ditransaksikan secara full call auction ya. Auction itu kan lelang seperti itu. Nah, saya sendiri kalau saham yang masuk full call action itu saya jujur aja saya hampir nggak sentuh gitu ya, karena saya adalah aliran tape reading ya, di mana saya bisa ngelihat feel saham bergerak ke kiri atau ke kanan, buang kiri atau buang kanan, buying side atau selling side itu apabila saya bisa ngelihat bid overnya ya. Bid overnya bergerak ke kanan atau ke kiri gitu. Tapi kalau bid overnya nggak bergerak, jujur saya nggak tertarik dan memang tidak mendapatkan feel dari pergerakannya saham tersebut. Sehingga saya akan kesampingkan ya. Jadi ISG-nya hari ini turunnya memang dalam 1,56%, 100 poin. Ya jelas sekali karena Brand masuk collection, full collection, naik turun 10%. Dan otomatis biasanya saham-saham Pak Prayoga juga secara umum turun ya. Teman-teman bisa lihat TPIA masih bertahan. Kemudian BRPT turun dalam, Unilever turun, AMRT, ICBB, Banking juga turun. Jadi memang hari ini berat sekali ya, karena yang dorong cuman AMMN tuh kayaknya AMMN juga jadi di luar kebiasaan ya. 2 hari ini pergerakan dari AMMN di luar kebiasaan, karena kebiasaannya dari AMMN ini dia pergerakannya adalah pelan-pelan gitu, tapi tiba-tiba dalam 2 hari ini rentang geraknya lebar sekali. Dan kemudian ada satu fenomena yaitu DSSA dan SMMA di mana 2 saham ini naik hitungannya. Tapi 2 saham ini saya nggak pernah trading sekilas karena dari bentuknya chartnya saya biasanya udah nggak trading saham-saham yang chartnya khusus gitu ya. Oke, itu sekilas ya. Memang hari ini overall berat untuk market ya, karena banyak yang turun. Dan yang turun adalah saham-saham papan atas ya. Dan tentu ini membuat kondisi market itu kurang nyaman gitu loh. Mood marketnya juga kurang nyaman. Ya walaupun kalau kita lihat overall hari ini bursa juga kurang bagus ya. Eropa pada turun ya. Asia pada turun. Amerika mix tadi malam seperti itu. Oke, baik, kita lihat dulu ya untuk harga komoditas sekilas ya. Komoditas hari ini untuk crude oil ya, dia masih melanjutkan kenaikannya di sekitar 80. Jadi teman-teman masih bisa perhatikan sektor terkait energi, oil ya. Ya kemudian ini ada natural gas juga rebound, juga naik. Kemudian ini ada batu bara masih 140-an. Emas ya masih di situ sekitar 2.340-an per troy ounce. CPO ada kenaikan. Timah ada kenaikan, nikel
ada kenaikan ya teman-teman. Dan juga untuk Cooper secara umum masih tinggi, jadi mungkin teman-teman bisa perhatikan saham-saham terkait permetalan ya. Baik, kita akan langsung ke bahasan terkait saham ya. Kita akan langsung masuk ke bahasan terkait saham. Ya, overall seperti ini adalah kondisi bursa, jadi kondisi indeks sektoral banyak yang turun ya. Overall seperti ini, banyak yang turun. Kalau kita lihat yang naik sedikit dan yang naik apa aja sih? Oh, saham-saham perkapalan. Ya sekilas seperti itu, tapi beberapa saham yang secara umum sering saya bahas itu hari ini pada turun teman-teman ya. Hari ini pada turun, nanti akan kita lihat. Terus masih adakah saham yang bagus? Nah, beberapa saham yang saya bahas kemarin itu masih pada lanjut naik ya teman-teman. Beberapa saham yang saya bahas kemarin itu masih pada lanjut naik. Coba kita akan bahas. Nah, sekilas untuk tekanan banking masih kuat ya. Saya bahas dulu banking ya sekilas ya. Tekanan banking overall masih kuat ya, lower low ya. Banking pada ngebentuk lower low, BBRI, lower low ya, BBNI, lower low juga, BMRI, lower low, tapi ada perlawanan sedikit ya. Tapi overall kita anggap lower low aja lah seperti itu ya. Kemudian BBCA juga sama ya, BBTN. Nah, ini sedikit lebih baik ya. BNGA ini juga lower ya. Jadi mostly untuk saham-saham tambah bridge ya. Ini lower low juga. Mostly saham-saham terkait perbankan semakin ditekan ya teman-teman. Kondisi lower low dan juga kalau kita lihat asingnya buangan ya. Kencang bridge BBRI. Kencang juga buangannya semakin kencang BMRI. Semakin kencang BBNI. Semakin juga ya. BBCA juga sama ya. Saya nggak bahas buying side, selling side karena memang tekanan jualnya udah terasa sekali kencang. Jadi overall untuk perbankan ya gimana? Kondisinya memang masih turun seperti ini ya. Jangan menangkap bisa jatuh. Kalau orang bilang misalkan ini saham bagus Pak, ya bagus. Cuman turunnya ini kalau menurut saya udah ekstrim ya. Turunnya udah ekstrim. Di weekly-nya udah kayak gini teman-teman, udah jebol ya. Di weekly-nya jebol di 38,2 retracement BRI ya ini 4855, targetnya ke 3780 teman-teman. Ya, ini target 38,2 retracement jebol, itu closing mantap di bawahnya, itu targetnya ke 61,8. Jadi dengan menggunakan time frame yang lebih lebar untuk mendapatkan swing low swing high yang lebih panjang didapat biasanya di weekly chart ya. Ini terlihat support-support pentingnya itu sudah pada jebol, jadi kemungkinan akan mengejar support yang ada di bawahnya. Dan yang bikin berat lagi teman-teman, hari ini adalah saham Pak Prayogo kan masuk FCA ya, yang brandnya. Jadi ini kemungkinan ya kalau saya mungkin saya nggak akan sentuh kalau masih FCA. Kenapa? Karena saya nggak bisa bid over analisisnya nggak bisa ya, kecuali mungkin harganya sudah sangat menarik ya. Seperti itu karena saya biasanya mengebeli dibantu oleh kondisi tape readingnya seperti apa, apakah on running ataukah off running seperti itu ya. On running tuh bidnya lebih tebel, makan ke kanan dan ganti ke kiri, bergerak ke kanan harganya, dan yang menjadi over menjadi pindah bid kiri seperti itu, naik harga naik ke kanan. Seperti itu saya biasanya akan masuk di situ. Tapi kalau nggak bisa ngeliat itu biasanya ya nggak. Atau kita lihat dulu deh untuk brand ke beberapa ini ke depan. Nah, saham-saham Pak Prayogo, brand jelas turun dan TPIA nggak kemana-mana. Terus kemudian saham-saham Pak Prayogo yang lain, kita lihat dulu ya untuk brand. Ya ini Marubosu ya, kemudian TPIA, ya dia ini retracement, dia butuh retracement. Masih di resistan, tapi dia jujur dia butuh retracement ya TPIA. Ini brand tadi daily-nya ya. Ini, jadi di mana supportnya brand ya, silakan gunakan Fibonacci aja. Ini juga udah saya bahas di videonya sebelumnya. Brand menggunakan Fibonacci bisa supportnya nanti di 96, kemudian di 88 seperti itu. Brand, kemudian BRPT juga akhirnya kena ya, kena turun ya. BRPT yang kemarin sudah mulai naik dihajar lagi turun ya. Dan lower low juga hati-hati ya. Oke, kemudian cuan saham Pak Prayogo juga
turun tapi ini ada perlawanan ya. Jadi mungkin teman-teman masih bisa perhatikan cuannya. Saya juga catat cuan karena ada perlawanan. Kemudian PTRO kita cek ya. PTRO sekilas. Nah, PTRO ditekan habis. Nah, ini apakah ada dividen? Saya akan lingkarin dulu ya karena bisa jadi besok. Pantauan besok. Kita cek apakah ada pembagian dividen PTRO. Nggak ada sepertinya ya. Ini XD tanggal, ini kemudian tanggal 29. Tanggal 29 nggak ada. Load nggak ada ya. 29 yang tanggal 29 coba. Kita cek dulu. PTRO nggak ada ya. Nggak ada ini, oke. Jadi PTRO saya pantau besok. Siapa tahu ada perlawanan untuk saham PTRO. Kemudian kita cek dulu saham-saham permetalan teman-teman. Inco ya tadi sempat bergerak naik ya, Inco. Jadi masih bisa diperhatikan Inco. Ya ini terkait komoditi yang memang masih tinggi ya, Inco. Kemudian MBMA. Inco MBMA ya. MBMA ya ini juga bisa diperhatikan. MBMA oke ya. Kemudian Antam bagaimana? Antam masih di supportan ya. Antam, kemudian NCKL. NCKL ya masih dalam kontrak sebenarnya ya. Oke, kemudian ada ADMR. ADMR juga sedikit retracement. Sebenarnya secara umum untuk saham-saham terkait pernikelan ini masih cukup oke ya teman-teman. Nah kita coba intip asingnya ya di Inco. Nah asingnya tebel teman-teman, masih tebel hitungannya. Inco bisa dicatat ya. Kemudian MBMA ya boleh dicatat nih, asingnya tebel. Antam asingnya masih net sell ya. MDKA asingnya net buy net sell ya. Ini masih agak-agak galau gitu untuk pergerakannya. Keluar masuk asingnya maksudnya. Kemudian MDKA ketemu resistan memang ya. Kemudian kita cek Medco karena harga minyak cukup ada perlawanan ya. Ini Medco sebenarnya juga masih on track, dia adalah melanjutkan kenaikannya dari 1360 ya Medco. Kemudian kita cek Akra. Nah ini Akra kemarin saya bahas ya teman-teman. Akra kemarin saya bahas ini saham ada potensi rebound karena kemarin di support 50,8 retracement dan kenaikannya ini ada resistan di 1660 dan kebetulan di situ dia balik arah ya. Akra bisa diperhatikan. Kemudian kita cek dulu saham-saham energi ya, Elsa, oke kita cek. Saham energi kemarin bagi dividen ini masih sebenarnya hari ini ada perlawanan mau nutup gap tapi masih belum ya, tapi bisa diperhatikan Elsa ya. Baik, kemudian Java teman-teman, kita cek dulu saham Java. Ya ini boleh diperhatikan ada perlawanan dari koreksinya, retracement. Java sebelumnya kan naik kenceng, tapi sekencang-kencangnya naik pasti ada koreksi dan benar ada koreksi. Koreksinya Java belum sampai di supportnya yang kedua ya. Ini kalau seperti ini sih kemungkinan besar lanjut ya. Koreksinya nggak sampai di support kedua. Bisa diperhatikan Java. Terus kilas grup Penin ya. Grup Penin ini lanjutan kemarin. PNLF masih lanjut 3 hari ya. BNBN tapi saya nggak punya ya. BNBN ya. Kemudian PNIN ini sih saya enggak ya. Kemudian coba Cepin enggak, saya skip aja. Kemudian bisa diperhatikan ACS ya. ACS ini 3 hari ini ada percobaan rebound dari dasar ya teman-teman. ACS ada percobaan rebound dari dasar. Asingnya ya masih masuk juga di ACS. Nah kemudian Cleo teman-teman. Cleo ini sebenarnya saya pantau dari 500 ya. Masih ingat ya, saya sempat bahas dari 500. Hari ini new high lagi dan balik arah sedikit. Ya ini saham bagus pergerakannya dan menerapkan pabrik terdistribusi untuk pabrik-pabrik air mineral dalam
air minum dalam kemasannya. Salah satunya di Kalimantan ada pabriknya. Dan tentu bisa melayani IKN ya, karena posisinya adalah dekat dengan IKN. Dan untuk mineral sendiri teman-teman, air minum dalam kemasan sendiri ada memang beberapa produk dari Jawa yang galon itu. Tapi di sini harganya bisa 30-an ribu ya. Padahal kalau yang lokalan tuh bisa separuhnya 15. Nah, kalau misalkan Cleo buka pabrik di Kalimantan Timur melayani di sini, maka kemungkinan bisa merebut pasar yang ada di sini, teman-teman. Jadi ini saya masukkan list dari kemarin dan modenya adalah buy on weakness untuk ini saham. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu yang saya sampaikan ya. Kondisinya marketnya jujur aja jadi agak susah kita ini ya, kurang bagus marketnya. Overall hari ini secara umum sektor saham turun ya. Terus kalau kita lihat saham-saham juga pada turun. Saham-saham juga pada turun overall seperti itu karena mood marketnya juga ke bawah dari indeksnya yang secara umum turunnya dalam juga ya. Indeks turun dalam, ke bawah moodnya seperti itu. Sehingga saham-saham pun banyak yang turun. Beberapa saham yang kemarin naik masih lanjut dan udah saya bahas tadi. Baik, gitu aja teman-teman. Untuk kondisi saat ini mungkin gak mudah, tapi tetap kita harus semangat menghadapi kondisi market ini. Kalau misalkan ini ya kurangin size saja ya, atau mungkin lebih baik melihat dulu. Kondisinya masih belum jelas. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.